Halo teman-teman, di sini saya akan membuat laporan praktikum biologi tentang bioteknologi konvensional yang membuat keju by Monica Fitriani dari 10F. Dalam tujuan pembelajaran, siswa mampu melakukan kegiatan praktikum bioteknologi konvensional dalam membuat keju dengan cara dan dari bahan baku yang sederhana. Dalam sejarah bioteknologi telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, perkembangan bioteknologi modern dimulai pada abad ke-20. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah bioteknologi. Yang pertama, James Watson dan Francis Crick adalah penemu struktur DNA pada tahun 1953. Pengembangan teknologi DNA rekombinan pada tahun 1970-an. Pengembangan teknologi cloning pada tahun 1980-an dan pengembangan teknologi genomik dan proteomik pada tahun 1990-an. Bioteknologi adalah suatu bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip biologi, kimia, dan teknologi untuk mengembangkan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Bioteknologi melibatkan kegunaan organisme hidup atau bagian-bagian organisme untuk menghasilkan produk. Dalam pengertian bioteknologi konvensional adalah suatu jenis bioteknologi yang menggunakan metode dan teknik tradisional untuk mengembangkan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi konvensional seringkali melibatkan penggunaan mikroorganisme seperti bakteri atau ragi untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dalam sejarah keju telah ada sejak zaman kuno, dengan bukti arkeologis menunjukkan bahwa keju telah diproduksi sejak sekitar 8.000 tahun yang lalu di daerah yang sekarang dikenal sebagai Irak dan Suriah. Keju kemungkinan besar ditemukan secara tidak sengaja oleh para nomaden yang membawa susu dalam kantong kulit binatang. Bakteri dan enzim dalam kantong kulit binatang tersebut dapat menyebabkan susu menjadi asam dan terpisah menjadi curd dan whey. Keju adalah suatu produk makanan yang terbuat dari susu yang telah diproses melalui proses fermentasi dan koagulasi. Keju dapat dibuat dari susu sapi, kambing, domba, atau hewan lainnya. Proses pembuatan keju melibatkan penambahan bakteri atau enzim ke dalam susu untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat dan memisahkan curd dari whey. Ada beberapa contoh jenis keju. Yang pertama, keju lunak. Keju lunak memiliki tekstur yang lembut dan creamy, seperti brie and camembert. Kedua, keju keras. Keju keras memiliki tekstur yang padat dan kering, seperti parmesan dan cheddar. Ketiga, keju biru. Keju biru memiliki tekstur yang creamy dan rasa yang kuat, seperti Roquefort dan Gorgonzola. Dan terakhir, keju feta. Keju feta adalah keju yang berasal dari Yunani, memiliki tekstur yang asin dan rasa yang kuat. Ada pula manfaat keju. Yang pertama, sumber protein yang baik. Keju adalah sumber protein yang baik yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian tubuh dan kaya akan kalsium. Keju kaya akan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Mengandung vitamin dan mineral. Keju mengandung vitamin dan mineral seperti B12, fosfor, dan seng yang penting untuk kesehatan tubuh. Dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Keju juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan menyediakan asam lemak yang seimbang dan mengurangi resiko penyakit jantung. Dan terakhir, dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Keju dapat membantu menjaga kesehatan tulang dengan menyediakan kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang. Untuk alat-alat dan bahan, kita membutuhkan wadah,
gelas, panci, saringan, toples, dan sendok. Dan untuk bahan-bahannya, kita membutuhkan susu dan cuka. Di sini, saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk membuat keju. Yang pertama, kita tuang susu ke dalam gelas. Lalu, masukkan ke dalam panci. Setelah semua susu masuk, kita rebus di dalam panci. Saat merebus, kita sambil mengaduk agar tidak gosong di bawah. Saat sudah mendidih, kita matikan kompor. Setelah buih-buihnya hilang, kita masukkan cuka sebanyak 4 sendok. Setelah itu, aduk hingga susunya terpisah seperti ini. Susunya akan menggumpal seperti di video, lalu kita saring untuk mengambil sari-sarinya. Saat sudah terkumpul semua sari-sarinya, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Setelah itu, kita masukkan garam secukupnya. Kita tutup dan masukkan ke dalam kulkas. Kita tunggu selama 3 hari. Pembahasannya, cuka dapat digunakan dalam pembuatan keju untuk memisahkan protein kasein dari whey melalui proses pengasaman. Pengasaman ini menyebabkan protein susu menggumpal dan terpisah dari whey, sehingga memungkinkan pembentukan keju. Penambahan cuka ke susu yang dipanaskan akan menurunkan pH susu. Penurunan pH ini menyebabkan protein kasein yang biasanya terlarut dalam susu menjadi tidak larut dan menggumpal. Gumpalan kasein akan terpisah dari whey yang bersifat cair. Whey ini kemudian dapat dipisahkan dari gumpalan kasein melalui penyaringan. Setelah whey terpisah, gumpalan keju dapat disiram dengan garam untuk mempercepat pengerasan dan pengembangan rasa. Gumpalan keju yang sudah kering dapat dibentuk, dipres, atau dicetak sesuai keinginan. Kemudian, keju dapat disimpan di kulkas untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Kesimpulannya, praktikum pembuatan keju dengan bioteknologi konvensional membuktikan bahwa susu dapat dikentalkan menggunakan cuka untuk memisahkan kasein dari whey. Garam berfungsi menambahkan rasa dan ketahanan. Hasilnya, keju sederhana dengan tekstur dan rasa khas berhasil dibuat, menunjukkan proses alami dalam pengolahan pangan menggunakan metode tradisional yang mudah dilakukan. Sebagai penutup, praktikum ini membuktikan bahwa pembuatan keju secara konvensional dapat dilakukan dengan bahan sederhana. Proses ini menunjukkan prinsip dasar bioteknologi dalam pengolahan pangan. Diharapkan, praktikum ini menambah pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknik tradisional untuk menghasilkan produk olahan susu secara alami. Sekian dari laporan praktikum saya, sampai jumpa di video selanjutnya.